Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini saya akan berikan tutorial ya terkait tentang bagaimana sih kita bisa mengubah gonta-ganti power VTX ya dengan menggunakan remote-nya. Jadi ada beberapa cara yang akan saya tunjukin ya. Yang pertama, yang jelas, yang paling gampang ya, yang paling biasa dilakukan yaitu melalui smart audio ya. Untuk melakukan di smart audio itu simple banget sebenarnya. Kalian tinggal masuk aja dari remote ya. Ini kita nyalakan dulu remote-nya. Welcome to HTX. Nah, ini saya udah pakai HTX ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai OpenTX itu juga bisa, sama aja. Nih, saya nyalakan juga untuk monitornya. Terus kita nyalakan juga kuatnya. Ini sampelnya saya pakai Darwin Whoop ya. Ini saya coba colokkan. Oke. Nah, di sini udah keluar ya. Untuk bisa masuk ke smart audio, ini tinggal di remote ya. Untuk yang stick kanan itu arahkan ke atas. Kemudian stick yang kiri ini arahkan ke kiri ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan menunya akan keluar ya. Ini coba saya zoom. Oke. Nah, untuk mengubah kalian tinggal masuk ke menu feature, kemudian masuk ke VTX. Nah, di VTX ini ada power ya. Nah, di sini power. Di power ini kalian tinggal pilih aja. Di Darwin Whoop ini ada 3 level value, 25, 100, kemudian 200. Nah, kalian tinggal pilih aja, kemudian set. Misalkan ini saya set 100 ya. Oke, kita set yes, back, kemudian save exit. Nah, ini udah jadi 100 ya. Di sini indikatornya udah menunjukkan nih R itu race band, 7 itu channel 7, kemudian 100 nih powernya nih. Kalau mau dibalikin, ini tinggal masuk lagi aja VTX power, masukkan 25, set yes, back, kemudian save and exit. Nah, seperti itu biasanya yang dilakukan kalau melalui smart audio. Nah, ini aku cabut dulu biar nggak kepanasan, karena biasanya kalau nggak dibuat terbang dia akan kepanasan dan biasanya akan gelap ya ininya layarnya. Nah, untuk cara yang berikutnya, ini cara yang kita lakukan di remote ya. Jadi bisa dilakukan di remote dan kita nggak perlu layar ya, nggak perlu dari Google atau nggak perlu masuk di smart audio. Nah, caranya itu yang pertama itu kita bisa melalui Betaflight Luascript ya. Jadi kalian mesti install dulu Betaflight Luascript-nya. Linknya ada di bawah di deskripsi, kalian bisa download, kemudian kalian bisa taruh Luascript-nya ke menu di SD card di remote ya, itu di folder script/tools. Jadi kalian taruh di situ, kemudian kalian bisa execute. Nah, karena ini udah saya kopikan, ini nanti kalian tinggal pencet aja di menu sistem. Nah, di sini akan keluar nih Betaflight setup, di bawahnya menu Express LRS ya. Ini kalian tinggal masuk aja ke Betaflight setup, cuman ini mesti dikonekkan dulu. Oke, ini saya konekkan dulu ya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini sinyalnya udah connect ya, receivernya. Kita masuk ke sistem, kita masuk ke Betaflight setup, kita enter. Nah, di sini akan muncul Betaflight config, kemudian ada menu-menu di bawahnya ya. Di sini nggak hanya bisa nge-setting VTX ya, tapi PID juga bisa kita setting, rates juga bisa kita setting. Tapi karena video ini bahasanya tentang VTX, kita bisa menuju ke menu VTX setting. Nah, di sini kalian akan bisa lihat ya, di sini ada beberapa keterangan. Pen ini pakai R, pen race ya. Kalau misalkan kalian ganti, kalian bisa ganti aja ini channel, ini channelnya. Nah, untuk power ini yang akan nanti kita ubah.
Untuk ngubahnya kalian tinggal klik aja, kemudian tinggal digeser aja. Nah ini misal kita ganti ke 100 mW ya, kemudian di enter. Nah udah langsung ini akan jadi 100 mW. Nah selanjutnya akan saya tunjukkan cara yang saya pakai ya, yaitu mengubah power VTX dengan menggunakan tuas atau switch 3 position. Ini saya taruh di switch C ya di sini, dan saya taruh di aux 5. Cara ngesetnya itu kita masuk ke model ya dulu. Nah di sini di bagian mixes, nih ini saya taruh di channel 9 ya, atau aux 5 nih. Nah ini untuk ganti VTX ya. Ini saya taruh di source nya ada di C, yang ini 3 posisi. Ini kita matikan aja remote-nya. Kalau udah setting di remote, kita mesti setting ya di Betaflight, di command line interface. Memang agak ribet awalnya, tapi ketika kalian udah setting, kalian akan merasakan manfaatnya ya, akan lebih cepat untuk ngubahnya kalau lewat switch. Saya tunjukkan pakai handphone ya. Ini pakai aplikasi SpeeDB. Untuk nyetingnya kita perlu kabel micro USB untuk dicolokkan di handphone. Ini sama ya sebenarnya kayak nyeting di PC, sama persis, cuman di handphone atau di smartphone kita menggunakan aplikasi SpeeDB. Nah ini kita colokkan. Oke, kita connect, kita pencet ini, terus kita pencet connect. Ini kita oke aja, dia akan connect harusnya. Nah di sini terus kita pilih, di sini kita pilih command line interface ya, yang paling bawah nih. Nah ini dipilih aja, diklik. Nah ini berlaku untuk Betaflight 41 ke atas ya, termasuk yang terbaru 4,3 itu juga bisa. Nah di sini kita coba tes dulu ya. Kita ketikkan VTX, kemudian enter. Nah di sini ada keterangannya, ada VTX sampai dari 0 sampai ke 9. Nanti kita akan setting untuk ke mapping di switch yang aux 5 ya. Sebelumnya kita harus masuk dulu ke VTX table. Ini kita tinggal ketikkan aja VTX table, kemudian kita enter. Nah di sini udah kelihatan nih, ini settingan kita harusnya keluar seperti ini ya. Nah di VTX table power value ini kalian coba perhatikan yang ada di sini nih. Nah yang di sini nih VTX power values itu ada 3 ya, 25, 100 dan 200. Nah untuk cara nyetingnya itu kita menggunakan command VTX seperti ini. Cuma nanti akan saya jelaskan ada beberapa parameter ya yang mesti di setting. Kita ketikkan help VTX, kita enter. Nah parameternya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 parameter. Untuk penjelasan parameternya itu kira-kira seperti ini ya. Oke, penjelasan untuk command line VTX kira-kira seperti ini ya. VTX, kemudian ada parameter 7 banyaknya yang mesti kita input, yaitu index, aux, band, channel, power, start, dan end ya. Untuk penjelasan masing-masing seperti ini. Untuk yang index ini menunjukkan indeksnya ya, itu biasanya banyaknya power yang kita setting itu sesuaikan dengan posisi switch yang ada di remote. Kalau di kasus saya itu antara 0 sampai 2 ya, karena ada 3 posisi. Kemudian parameter selanjutnya itu aux. Untuk aux ini adalah channel atau mixer berapa yang kita setting di remote kita ya. Untuk kasus saya itu ada di aux 5 ya. Tapi ingat ini dimulai dari angka 0 ya. Kalau untuk aux 5 berarti dia ada di 0, 1, 2, 3, 4. Jadi angka 4 indeksnya.
Kemudian parameter selanjutnya yaitu band. Ini kalau misalkan bandnya kalian mau ganti ya, itu kalian bisa isi antara angka 1 sampai 5. Ini tergantung dari VTX table kalian ada berapa. Tapi karena kita hanya butuh untuk ngubah powernya, jadi kita bisa isi 0 ya. Kalau misalkan kalian pilih dan ganti, itu kalian bisa isi ini antara angka 1 sampai 5. Oke, selanjutnya untuk parameter channel ini sama dengan parameter sebelumnya ya, band. Ini nilainya kisaran antara 1 sampai 8 tergantung channel mana yang kalian butuh ubah. Cuman karena kita nggak ngotak-ngatik channelnya, kita bisa isi angka 0. Oke, lanjut ke parameter berikutnya untuk power. Nah, power ini sesuaikan dengan power values label ya yang ada di VTX table kalian. Karena di VTX di book saya si Darwin ini ada 3 ya. Jadi mappingnya itu kalau 25 mW itu 1, 100 mW itu 2, 200 mW itu 3. Kalau misalkan lebih dari 3, kalian tinggal sesuaikan ya, sesuai dengan label yang ada di VTX table kalian. Nah, karena posisi tuasnya itu cuma 3, itu kalian cuma pilih hanya 3 ya. Jadi walaupun ini karena case-nya saya cuman ada 3 ya di VTX-nya. Kalau misalkan VTX-nya itu labelnya ada lebih dari 3, misal 5, kalian hanya bisa pilih 3 kalau misalkan tuasnya itu yang disetting ada 3 posisi. Terus lanjut ke parameter start. Ini start dari range-nya itu antara 900 sampai 2100 ya. Ini sama seperti kita setting mode yang ada di Betaflight ya. Untuk start kita bisa mulai dari angka 900 ya. Terus di parameter selanjutnya untuk N-nya itu untuk ring N-nya itu maksimal bisa kita set di 2100. Oke, langsung kita praktekkan aja di PC ya, di Betaflight, atau kita tes di smartphone ya menggunakan aplikasi SpeeDB. Oke, setelah tahu parameternya seperti apa, nah ini kita tinggal ketikkan ya. Caranya itu kita ketik VTX komennya, spasi indeksnya mulai dari 0 ya, indeks 0, kemudian spasi, kemudian aux channelnya. Nah, aux channel ini tadi kan dimulai dari 0 ya, karena kita pakai aux 5 berarti kita pakai yang angka 4 spasi. Kemudian untuk VTX band nya kita nggak ubah karena kita ubah powernya, jadi kita 0. Kemudian channelnya juga sama, nggak kita ubah, ini ketik 0. Terus untuk VTX powernya, nah untuk VTX powernya ini kalau mulai dari awal kita pilih 1 ya kalau yang 25. Jadi bukan angka 25 nya yang disetting tapi indeksnya. Berarti ini kita pilih 1 spasi start ring. Start ringnya kita mulai dari 900 sampai 1200. Kita enter. Nah, sekarang kita akan set yang indeks kedua ya. Caranya kita masuk ke VTX. Nah, karena ini ada historinya, kita klik aja biar lebih gampang. Kita tinggal ganti yang indeksnya. Ini kita ganti 1 ya berarti ya sekarang. Kemudian aux channelnya itu 4 tetap sama. Bandnya tetap 0, channelnya tetap 0. Nah, kemudian di power value-nya ini yang berubah. Ini kita ganti 2 ya. Berarti untuk yang 100 mW. Kemudian spasi ininya kita taruh di 1200 sampai 1800. Ini kira-kira di tengah-tengah lah ya di tuasnya. Kita send. Nah, selanjutnya kita akan setting yang indeks ketiga ya. Kita tinggal ketikkan VTX, kita ambil aja salah satu historinya. Untuk indeksnya ini ganti 2. Kemudian yang lain sama kecuali yang untuk power value nih. Ini kita ganti yang 3 ya untuk 200 mW. Kemudian untuk ringnya itu kita pakai 1800 sampai 2100. Send. Oke, untuk ngeceknya kita cek dengan mengetikkan VTX, kita enter. Nah, di sini udah bener ya, ada 3 yang kita setting karena emang cuman ada 3 power ya. Ini sesuaikan
dengan sticknya, karena sticknya ini cuma ada 3 posisi ya, jadi cuma 3 aja yang kita set. Jangan lupa kita ketik save, enter. Nah, dari sini kita udah selesai untuk nyetingnya. Sekarang kita akan coba ya untuk buktikan itu bisa pakai tuas atau switch aux 5. Ini kita powering aja. Ini kita powering aja untuk kuatnya. Nah, terus untuk ininya kita nyalakan, remote-nya juga kita nyalakan. Welcome to HTX. Throttle warning. Oke. Ini dia posisinya di 25 ya powernya, karena ini tuasnya ada di paling ujung, paling atas nih. Nah, ini kalau aku ganti, dia akan ganti jadi 100 ya. Kalau aku tengahkan switchnya, nah ini kan ganti jadi 100. Kemudian aku ganti lagi jadi 200, ke atasin lagi jadi 100, balikin awal jadi 25. Jadi cara ini sangat efektif ya, lebih efektif daripada kita masuk ke menu smart audio atau masuk menu Betaflight luas script. Ini akan lebih berguna nanti, karena ketika terbang ya, misalkan kita pakai 25 mW, kemudian kita lagi terbang, mau terbang agak jauh, kita bisa langsung ganti powernya on the fly ya. Kita langsung ganti aja melalui tuas ini. Nah, kira-kira seperti itu ya cara untuk mengganti power VTX ya. Karena cara ini yang sekarang udah saya terapkan di semua quad saya, terutama untuk quad yang memiliki power lebih dari 1 ya. Nggak cuma 25 mW, tapi 25 mW ke atas. Kalau misalkan cuma micin 25 mW ya kalian nggak perlu setting seperti ini, karena nggak ada pilihan lagi ya powernya. Oke, paling tips saya seperti itu untuk mengganti power VTX. Kalian bisa coba, terutama untuk yang tips yang terakhir ya, yang bisa ganti lewat tuas, karena itu sangat bermanfaat sekali. Oke, thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi ya di video atau tutorial tips selanjutnya. Thank you dan bye-bye.